Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Kali ini kita akan coba melihat bagaimana hitam menghadapi pembukaan Italia putih dengan melangkah 1 E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke C4. Hitam memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang biasa kita lihat, memungkinkan kuda ke F6 atau mendorong pion D7 ke D5 atau bahkan melangkahkan kuda ke D4. Pada kesempatan ini kita coba melihat hitam bermain gambit Rousseau Italia dengan melangkahkan pion F7 ke F5. Di sini putih pada contoh game berikutnya melakukan pertukaran dengan memakan pion hitam F5 atau mendorong pion D2 ke D3 mengawal pion E4. Baiklah, kita akan coba melihat bila putih melakukan pertukaran dengan memakan pion F5. Jawaban hitam terbaik di sini adalah mendorong pion E5 ke E4 sambil mengancam kuda di F3. Kuda F3 praktis tidak dapat melangkah ke H4 atau G5 atau juga ke D4. Opsi yang terakhir adalah kembali ke G1, posisi semula. Namun di sini putih mencoba menjawab dengan menteri D1 ke D2. Jawaban hitam terbaik adalah menteri ke E7 sambil tetap mengawal pion di E4. Tentu saja kuda kembali ke posisi semula dan sekaligus membuka diagonal yang memungkinkan dari melakukan skak di H. Kita melangkahkan kuda mencegah skak ke F6. Mengingat posisi pion hitam di E4 sangat kuat yang mencegah kuda melangkah ke F3, adalah wajar bagi putih untuk mengadu pion dengan melangkahkan D2 ke D3. Kita melanjutkan pengembangan buah dengan mengancam menteri dengan kuda ke D4 sekaligus mengancam memakan pion C2 forking terhadap raja dan benteng di A1. Menteri ke D1 dan di sini teman-teman bisa melihat satu langkah hitam tetap melakukan serangan dengan memakan pion C2 skak dan forking terhadap benteng. Dan apabila menteri putih memakan, langkah penutup adalah pion memakan pion D3 sambil mengancam menteri open skak. Sampai di sini teman-teman, satu peragaan gambit Rousseau Italia di mana hitam menghadapi 1 E4. Selanjutnya, teman-teman, kita coba melihat pada urutan kedua kemungkinan yang terjadi pada gambit Rousseau Italia. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan di mana hitam menghadapi pembukaan Italia 1 E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah ke C4, dan hitam bermain gambit Rousseau Italia F7 ke F5. Putih melakukan pertukaran dan hitam mendorong pion E5 ke E4. Pada video sebelumnya kita melihat menteri putih D1 melangkah ke E2. Pada tahap ini kita coba melihat kuda putih di F3 kembali ke G1. Hitam melangkahkan kuda ke F6 mencegah sekak menteri di H5. Seperti pada sebelumnya, putih merencanakan pertukaran dengan memajukan pion D2 ke D3 terhadap pion hitam di peta kuat E4. D7 ke D5 mengancam gajah, gajah putih ke B5, dan tentunya gajah memakan pion F5. Putih memukul pion E4 dan di sini hitam memakan dengan kuda pion putih E4. Selanjutnya putih melakukan perkembangan buah, melangkahkan kuda ke F3. Demikian juga hitam melangkah gajah ke C5. Di sini bisa kita melihat hitam melakukan penekanan terhadap pion F2. Rokade, putih menjawab rokade, demikian juga rokade untuk buah hitam. Dan apabila kita melihat kuda putih
peta B melangkah ke D2, maka hitam menjawab dengan melakukan suatu pengorbanan dengan memakan pion F2, terjadi pertukaran kuda C6 ke kuda D4. Dan langkah hitam selanjutnya adalah melangkahkan kuda di C6 ke D4. Suatu usaha hitam untuk membuka pertahanan Raja Putih. Dan apabila Putih melakukan pertukaran dengan memakan kuda di D4, dan teman-teman kita bisa melihat langkah penutup hitam di sini adalah dengan melakukan gajah memukul pion C2, mengancam menteri sekaligus open skak terhadap raja di F2. Pada tahap ini teman-teman kita bisa melihat praktis hitam unggul atau memenangkan game ini. Demikian teman-teman, kemungkinan kedua pada urutan langkah hitam memainkan gambit Rosso Italia. Selanjutnya kita akan melihat video ketiga di mana putih memajukan pion D3 untuk mengawal pion E4. Berikut adalah video ketiga di mana putih yang bermain 1 E4 dan dijawab oleh hitam dengan pengorbanan pion F7 ke F5 yang kita sebut gambit Rosso Italia, di mana sebelumnya putih melakukan pertukaran, dan pada video ketiga kali ini putih melangkahkan D2 ke D3. Hitam bermain seperti biasa, melakukan manuver gajah atau mengembangkan buah gajah ke C5. Putih mencoba membangun serangan di sayap raja hitam dengan melangkahkan kuda ke G5 untuk melakukan manuver ke F7. Hal ini adalah sesuai dengan rencana hitam dan segera menutup peta F4 dengan melangkahkan pion F5 ke F4. Putih melanjutkan serangan, mengancam menteri dan benteng di H8. Menteri melangkah ke H4 sekaligus mengancam skakmat di peta F2. Dengan ringan, putih melakukan rokade sayap raja, dan selanjutnya hitam melanjutkan serangan dengan kuda ke F6. Siogianya, langkah antisipasi putih adalah melangkahkan pion H2 ke H3. Putih memakan benteng di H8 dan melanjutkan serangan dengan melangkahkan ke G4, mengancam skakmat di H2. Meskipun terlambat, putih mencoba melangkahkan H2 ke H3. Langkah kuda selanjutnya adalah satu pengorbanan dengan memakan pion F2, mengancam menteri, dan terjadi pertukaran di mana benteng memakan kuda di F2, dan di sini teman-teman menteri memakan benteng F2 skak. Raja ke H1, dan langkah penentu di sini adalah mendorong pion F4 ke F3. Praktis di sini menteri putih tidak dapat memakan pion F3 hitam, mengingat menteri akan melakukan skakmat di G1. Dan apabila terjadi pertukaran dengan di mana putih G2 memakan F3, dan lagi-lagi langkah penentu hitam di sini adalah mendorong pion D7 ke D5 untuk membuka diagonal gajah C8 ke H3. Praktis di sini langkah sia-sia daripada putih sekalipun dilakukan pemukulan pion D4, dan teman-teman bisa melihat gajah bersama menteri akan melakukan skakmat di G2. Demikian teman-teman, 3 video menyangkut urutan langkah bagaimana hitam menghadapi putih 1 E4 dengan gambit Rosso Italia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.